Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Storus. Hari ini saya akan membahas tentang semaraknya tentang kesembuhan Bapak Ibu. Dan saya di sini bukan di pihak Pak Andi Simon, dan bukan di pihak Pak Muriali, dan bukan di pihak Pak Mengaku Segala. Saya di tengah di sini Bapak Ibu. Sebenarnya ini Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah pekerjaan Tante Rosa Bapak Ibu. Saudara tahu Tante Rosa? Orang yang pernah berpengalaman dengan gereja setan atau sekte setan tahu siapa Tante Rosa. Tante Rosa ini pekerjaannya itu dia adalah roh-roh jahat yang ada di udara Bapak Ibu. Jadi setan itu memiliki pekerjaan Bapak Ibu, jabatan. Jadi pekerjaannya si Tante Rosa ini Bapak Ibu, Pak Bang Mongol tahu itu sahabat Tante Rosa karena dia bekas mantan. Jadi Tante Rosa ini kerjaannya Bapak Ibu mengirim roh-roh supaya pecah belah Bapak Ibu. Makanya di dalam gereja itu kenapa bisa di dalam gereja itu berantem? Ya ini kerjanya Tante Rosa. Ya Tante Rosa ini kerjanya itu penghalang doa satu, baru mengirim roh-roh pemberontak supaya di dalam gereja itu tidak berdamai, hancur gitu. Jadi saudara berdoalah kepada Tuhan supaya saudara tidak di otak-atik penghulu di udara ini ya. Jadi saya tahu kenapa Pak Muriali dengan Pak Mengaku Segala berusaha untuk menutup kesembuhan Pak Anies ini. Karena mereka berpikir seperti ini. Mungkin mereka berpikir seperti ini. Kalau saudara belajar kedokteran, ilmu kedokteran dan praktek, saudara nggak segan-segan untuk membuka klinik. Contoh lagi, kalau saudara belajar dukun, praktek, saudara tidak segan-segan membuka dukun patak. Jadi mungkin salah satu ini penyebabnya Pak Mengaku Segala berusaha untuk menutupkan Pak Andi Simon. Satu, yayasan teologi banyak Bapak Ibu, dan tidak ada satupun yayasan yang mengajarkan tentang kesembuhan. Mau di ujung kulon tidak ada satu yayasan yang mengajarkan praktek kesembuhan. Dan inilah salah satu penyebabnya. Mungkin dari mana kesembuhan itu? Dengan contoh yang tadi saya bilang, kalau kita sudah belajar dan praktek, pasti kita berani membuka klinik. Jadi saran saya kepada Pak Mengaku Segala, sekali-sekali nontonlah channelnya Ustadz Gus Idris ya, Ustadznya Mas Karyo. Mereka ini membasmi ustadz abal-abal, membasmi ustadz yang berpura-pura seperti Alkitab katakan di depan itu seperti malaikat, tetapi di luar iblis. Jadi Pak Ustadz Idris ini sama Mas Karyo, mereka ini kan masyarakat kan datang kepada mereka ini minta tolong supaya orang-orang tidak tersesat. Dan mereka ini Bapak Ibu berusaha mendapatkan bukti yang konkret. Jadi mendapatkan bukti yang konkret Bapak Ibu. Jadi mereka menyelidiki Bapak Ibu di luar layar. Karena banyak di layar bertopeng. Jadi harus memang berbijak, ya, bijaksana. Jadi mereka ini saya salut melihat Pak Ustadz ini. Mereka melihat di belakang layar Bapak Ibu apa sebenarnya pekerjaan si Ustadz abal-abal ini. Apakah benar memang abal-abal atau tidak ya kan? Karena kalau mereka datang jumpa mereka tidak ada satu bukti Bapak Ibu ya. Jadi saya lihat mereka berusaha Bapak Ibu mencari bukti yang konkret sehingga Ustadz ini ternyata abal-abal. Mereka menyelidiki sampai malam-malam Bapak Ibu. Contoh.
Contoh supaya supaya Pak Mangapul ini sama Pak Muriali ini kalau mau menyesatkan seseorang itu harus memang bukti yang konkret. Ini kan belum konkret. Contoh seperti ini. Contohlah saya ini dukun atau perbegonjang lah dulu ya. Contoh. Ya, saya buat dulu contoh. Di depan rumah saya sering kecelakaan, mati. Saya pegang orang, tangannya nggak bisa bergerak. Jadi dan memang orang curiga, tapi mereka tidak berani membawa saya ke pihak ke polisi karena tidak ada bukti yang konkret. Bukti yang konkret seperti ini, Bang. Karena saya perbegonjang, Bapak Ibu, saudara harus menyelidiki saya itu malam-malam, tidak siang-siang dong. Karena dukun itu bersemedi malam-malam. Jadi saudara harus bereaksi, Bapak Ibu, malam-malam, ya. Jadi itu pun saudara harus memiliki videonya, Bapak Ibu. Contohnya pas saya bersemedi itu, Bapak harus videokan saya supaya itu adalah video yang konkret untuk membuktikan saya itu adalah pelakunya. Jadi untuk mengatakan orang sesat, ajaran sesat tidak konkret, ya ini adalah salah Bapak ya. Salah, saya bilang. Kenapa salah? Yang ini nggak konkret, Bapak ini. Kalau soal kitab saya tidak perlu membahas Alkitab karena mereka ini adalah ya hafal Alkitab, tahu firman Tuhan, ya. Jadi ada banyak pendeta atau ada beberapa orang pendeta yang anti dengan media kesembuhan, dengan minyak urapan. Anti banget, Bapak Ibu ya. Saya nggak usah bahas, Bapak Ibu. Kalau Pak Andi Simon belum seberapa sebenarnya. Kalau saudara membaca perjanjian baru, Bapak Ibu, begitu banyak media yang dilakukan oleh Tuhan dan para rasul dan para murid. Bayangannya Petrus, orang bisa sembuh. Sapu tangannya Paulus, bisa orang sembuh. Jadi media yang dilakukan Pak Andi Simon belum seberapa, tapi saudara sudah kepanasan gitu ya. Kalau bagi saya, Bapak Ibu, kalau bagi saya itu ya saudara yang kasih dalam Kristus. Kalau bagi saya tidak peduli, Bapak Ibu, kalau sama ini itu urusannya ya. Apalagi kan kalau saudara kuliah teologi, Bapak Ibu, S1 itu udah dipelajari tentang teologi agama-agama. Teologi agama-agama itu diajarkan di situ adalah pasal 28, Bapak Ibu. Menghargai orang lain, hak asasi manusia ya, hak kebebasan. Saya beruntung, nggak tahu siapa ya orangnya yang membuat itu ya. Mungkin orang Kristen mungkin ya. Karena di pasal kejadian itu, Bapak Ibu, di kejadian itu hak asasi manusia ada di situ ya. Mau nabi palsu, mau pendeta palsu itu hak pribadi, itu urusannya dengan Tuhan ya kan. Mau masuk ke neraka, mau masuk surga itu hak pribadi, Bapak Ibu ya. Kalau saudara mengasihi Pak Andi Simon, berdoa karena tidak gampang untuk menobatkan seseorang, perlu proses, perlu doa. Kalau saudara memang pengikut Yesus ya, kalau saudara pengikut Yesus benar-benar, doakanlah kalau saudara melihat seseorang itu sesat, karena lebih baik berdoa, Bapak Ibu ya. Amin, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, mari kita baca dulu ayat Matius 10 ayat 8 ya. Matius 10 ayat 8. Saya satu ayat aja saya bahas, saya nggak perlu banyak ayat karena mereka tahu firman ya. Saya akan baca Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah
pula dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan berbicara seperti ini, Bapak Ibu. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, cairkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi saudara yang kasih Kristus, Tuhan sudah kasih pada kita cuma-cuma. Jadi ada 9 karunia Bapak Ibu cuma-cuma dikasih Tuhan. Itu Tuhan tidak memandang gelar saudara, mau pendeta ke, mau tidak sekolah teologi ke, mau apapun status saudara bisa menerima 9 karunia tersebut Bapak Ibu. Tetapi ada dosen dan pendeta kesempatan supaya mendapat kekayaan Bapak Ibu. Jadi ada 9 karunia Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesempatanlah para dosen Bapak Ibu dan para pendeta. Kalau saudara pandai berbicara atau hafal ayat firman Tuhan, saudara membuat KKR itu bayar Bapak Ibu ya. Atau saudara mau buat satu lagi, kalau saudara membuat KKR 1 ya, baru ikut seminar Bapak Ibu kan kalau saudara pandai nih dalam karunia berbicara jadi saudara membuat seminar nih, ini bayar, nggak ada gratis ini Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah kasih kita cuma-cuma, tapi menaburkan kepada orang nggak ada cuma-cuma, itu bayar. Jadi untuk seminar saja Bapak Ibu itu bayar, apalagi kalau sudah tinggal di hotel Bapak Ibu, tinggal di hotel seminarnya, aduh jangan harap deh dibawa di atas jutaan itu loh saudaraku ya, nggak ada yang murah-murah di sini. Jadi untuk mendapatkan kebenaran saja Bapak Ibu perlu mengeluarkan uang ya kan, uang. Kalau nggak ada uang gimana nasibnya ya kan. Jadi orang lah itu ya kan. ya kan Bapak Ibu. Jadi karena Tuhan kasih cuma-cuma, pergunakanlah dengan cuma-cuma. Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya itu kalau melihat orang yang bisa kesembuhan, saya itu penasaran. Saya nggak mau bilang orang sesat, saya penasaran dan ngomong ini, Tuhan kok boleh sih dia seperti itu, saya nggak bisa gitu. Kenapa sih saya nggak bisa gitu kan? Jadi kalau saya dengan Pak Tony 11-12, kenapa 11-12 Bapak Ibu? Karena ini nih, karena saya nggak praktek Bapak Ibu tentang kesembuhan, hanya dari Tuhan karunia-Nya. Untuk terjun ke lapangan, saya itu segan. Kenapa saya bilang segan Bapak Ibu? Karena saya tidak mempelajarinya. Ini karena Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan ini berat Bapak Ibu, berat. Karena saya mengalaminya ya. Jadi waktu Tuhan, jadi ngomong Tuhan lah ini ya kita kan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan kasih karunia Bapak Ibu. Contoh-contoh ya, pengalaman saya lah saya buat, kesaksian saya lah saya buat jadinya Bapak Ibu. Contoh, nenek saya itu sudah tua Bapak Ibu, dari mama saya. Jadi Tuhan berbicara nih kepada saya, Tina, bagi tahu kepada mamamu supaya dikumpulkannya uang, karena sebentar lagi opumu meninggal, nenekmu meninggal. Kapan Tuhan? Tuhan tidak bagi tahu tanggalnya, bulannya, harinya, tidak tahu Bapak Ibu. Tuhan tidak kasih tahu, hanya Tina bagi tahu kepada orang tuamu supaya dikumpulkannya uang, supaya karena sebentar lagi opumu meninggal. Jadi saya menelepon mama saya Bapak Ibu. Waktu saya menelepon mama saya, Ma, kata Tuhan nih, opung mau meninggal, kumpulkan uang. Apa kata mama saya Bapak Ibu? Tuhan-Tuhanannya kau.
saya ngomong seperti itu, aduh malas mak saya mendengar saya, karena sikit-sikit Tuhan 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 Tuhan, kata Tuhan kata Tuhan. Mama saya ngomong, opung kamu sih gak ada sakit, lala kau ngomong Tuhan 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 sikit dikit 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 Tuhan Tuhan Tuhan. Jadi itu yang saya pesankan kepada mama saya. Saya hanya menyampaikan pesan ini. Kalau mama gak percaya silakan. 3 bulan kemudian bapak ibu, opung saya meninggal. Uang mama saya nggak ada. Jadi harus minta uang sama saya. Jadi selalu saya minta, selalu saya memberi gitu. Nggak boleh berusaha ya kan. Baru yang kedua bapak ibu, Tuhan sudah kasih saya karunia itu bapak ibu, kesembuhan dan mengusir roh jahat. Tapi karena saya tidak belajar, saya nggak mau praktek bapak ibu. Karena itu tadi bapak ibu. Yang pertama dulu saya bilang bapak ibu, Tuhan kasih saya karunia untuk mengusir roh jahat. Jadi saya dan teman saya itu punya teman orang Cina bapak ibu, dan sama-sama orang Kristen, tapi orang tuanya orang Cina ini orang Hindu, orang Buddha bapak ibu. Jadi pas hari raya Cina kami diundang bapak ibu, kami diundang teman saya ini ke rumah orang tuanya ya. Jadi namanya sampai di rumahnya, di ruang tamu, dan orang tuanya sudah pesan kepada kami jangan dekat-dekat dengan patung-patung itu. Jadi mereka itu mempersembahkan buah-buahan, makanan ya, satu babi itu kan dimasak, satu lagi ayam, satu itik itu kan dipersembahkan. Jadi kan saya kan orangnya penasaran bapak ibu. Saya ngomong gini, sayang kali lah ini ya dipersembahkan kepada ini patung, apa sih ininya, hebatnya dia gitu loh. Dan orang tua teman saya ini ngomong, maaf kata ya, dia bilang gini, kalau lagi datang bulan nggak bisa menyentuh kan, karena saya penasaran saya mau menyentuhnya, nggak bisa menyentuhnya. Jadi saya semakin penasaran lagi bapak ibu, kenapa patung ini nggak bisa dipegang pas datang ini gitu ya. Dan maaf kata lagi saya berbohong bapak ibu. Kenapa saya berbohong? Karena saking penasarannya ya. Saya berbohong, maaf kata saya bilang saya tidak datang bulan, padahal di situ saya datang bulan bapak ibu. Saya berbohong karena saking penasarannya. Saya ngomong dalam hati, saya nggak mau ngomong sama mereka bapak, nanti tersinggung ya kan. Namanya kita saling mengasihi di dalam Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus pun tidak pernah membawa agama. Jadi saya ngomong di dalam pikiran saya sama Tuhan kok bersama ini gitu. Karena ini Roro Kidul itu bapak ibu ada di Alkitab, tapi tidak ada namanya di situ ditembus Roro Kidul ya. Jadi Roro Kidul itu ada di Alkitab bapak ibu, itu adalah penghulu di laut bapak ibu, penguasa di laut. Nomor 3 itu bapak ibu ya, nomor 3. Kalau Bang Mongol itu dia di atas Roro Kidul. jadi ada orang yang mengatakan Bang Mongol itu dukun. Jadi saya beritahu dia bukan dukun bapak ibu, terlalu rendah jabatannya. Waktu dia di sekte setan atau di gereja setan, jabatan Bang Mongol itu sudah di atas bang, sudah di bawahnya Roro Kidul. Ya kan, udah tinggi jabatannya bapak ibu ya. Jadi cara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya semakin penasarannya, kok kalau Roro Kidul itu bapak ibu kalau datang bulan nggak bisa bapak ibu ya.
Saya nggak mau menyinggung agama lain ya, itu urusan mereka lah ya, kan saya nggak mau ya. Akhirnya saya penasaran, kenapa sih kok bisa gitu ya, ada pantangannya. Jadi saya beruntung memiliki Yesus Kristus. Saya beruntung mengimani Yesus Kristus. Ya, datang maaf kata ya, datang bulan pun saya bisa bersekutu dengan Dia, menyembah Dia. Haleluya. Jadi saudaraku, karena saya saking penasaran ya, saya pegang-pegang ini semuanya. Jadi banyak kali kan patung-patungnya ini saya pegang. Mungkin karena pantangannya Bapak Ibu, mungkin dia marah sehingga teman saya kena. Jadi dia kerasukan setan Bapak Ibu, teman saya ini. Lalu datanglah, pasti ada di sini yang berbohong ini. Kumat apa ya katanya? Kumat Pak. Apa namanya? Kumat penyembahan mereka itu kumat Bapak Ibu. Jadi dari kan jadi mereka apa kalau makan. Jadi kan saya jadi baru pertama sekali saya melihat orang kerasukan setan Bapak Ibu ya. Baru pertama sekali saya melihat orang kerasukan setan. Jadi puji Tuhan, Tuhan memakai saya untuk menyembuhkan dia, mengusir roh jahat yang keluar dari tubuhnya itu Bapak Ibu. Itu karena Tuhan, karena kehebatan Tuhan, Dia berkenan kepada saya, memakai saya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk soal setan ya Bapak Ibu, roh jahat ini, makanya saya bisa berkhotbah tentang setan di channel saya, karena saya berpengalaman, dikasih Tuhan karunia itu kepada saya Bapak Ibu. Amin. Soal karunia kesembuhan, karena saya saking penasaran Bapak Ibu, Tuhan memang kasih, Tuhan sudah kasih. Dan karena saya nggak praktek tadi yang saya bilang itu, saya nggak mau terjun. Jadi mama saya merahasiakan bapak saya sakit Bapak Ibu. Bapak saya itu sakit katanya gula kering Bapak Ibu. Jadi kakinya itu membusuk Bapak Ibu. Jadi karena dokter di Aceh Tenggara tidak sanggup lagi Bapak Ibu, turun tangan dia nggak sanggup lagi, mau dibawa ke Medan lah, dirujuk ke Medan. Jadi mama saya nelpon, Tin, minta lawangmu buat apa? Bapakmu sakit mau diamputasi, mau pergi ke Medan. Saya mendengar pertama sekali Bapak Ibu, saya hampir pingsan karena saya shock. Tiba-tiba saya mendengar seperti ini, karena saya mau hampir pingsan sama Ibu. Saya ngomong sama bapak saya, nantilah saya telepon mak, nanti saya kasih tahu lah, aku banyak urusan. Padahal saya sudah hitam, saya lihat Bapak Ibu. Dan untung ada kawan saya Bapak Ibu. Kak katanya, ya udahlah Dek, tolong ambilkan dulu air panas. Jadi air hangat lah, saya bilang bukan air panas, air hangat, karena itu loh obatnya supaya pulih, ya kan? Setelah saya pulih Bapak Ibu, saya mau ya apa, ke taman. Enak Bapak Ibu kalau tinggal di kota ada tamannya. Kalau tinggal di kampung ini nggak ada taman, ya kan, mau berteriak di mana kan? Jadi saya mau ke taman Bapak Ibu. Saya ke taman itu, teman saya itu ngikut. Takutnya nanti saya pingsan pula. Karena teman saya ini orang Jawa, ya udahlah, ayo. Teman saya kompak. Jadi saya mau ke taman itu Bapak Ibu siang-siang, karena supaya bisa berteriak kepada Tuhan. Saya kalau kita berteriak kan lega Bapak Ibu. Jangan ditahan-tahan, apapun masalahmu jangan ditahan, teriakkan, keluarkan gitu ya. Keluarkan, jangan buat status ya. Kalau apapun masalahmu jangan buat status, tapi teriakkan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi namanya di taman pasti banyak permainan Bapak Ibu ya. Jadi tempat permainan banyak. Jadi saya suruhlah teman saya ini di situ menunggu tempat permainan itu. Saya di sini jaraknya 2 meter lah Bapak Ibu. Jadi saya beritahu kepada teman saya itu, jangan ganggu saya. Kamu di situ aja duduk. Kalau saya kenapa-napa nggak usah pedulikan, karena saya pun tidak kenapa-apa. Itulah pesan saya kepada teman saya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan,
dan berteriak, Tuhan ada apa ini? Saya nggak mau bapak saya diamputasi karena bapak saya lahir sempurna. Saya mau dia pun kembali kepadamu sempurna. Itu aja saya ucapkan. Tapi apa kata Tuhan? Beritahu sama mamamu, bapakmu akan sembuh, tidak usah jadi diamputasi. Dengan cara apa? Tuhan kasih media Bapak Ibu. Medianya apa Bapak Ibu? Tuhan suruh medianya masakkan air, taruh garam, dipanaskan air itu mendidih, taruh garam Bapak Ibu. Baru dikompres pakai kain yang bersih atau anduk yang bersih Bapak Ibu. Pagi sama malam dikompres kakinya itu Bapak Ibu. Nggak perlu pakai obat apa-apa, itu saja dibuat pagi sama malam. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan apa ini? Kok medianya kok lain gitu? Karena saya nggak percaya apa ya, tidak nurut apa yang dikatakan Tuhan. Teman saya ini sudah manggil-manggil dari tadi, karena tiba-tiba ada anjing Bapak Ibu. Anjing yang galak mau menerkam saya Bapak Ibu. Saya nggak dengar karena saya fokus sama Tuhan. Ada apa itu? Saya nggak percaya akan media itu gitu loh maksudnya. Karena saya nggak percaya. Baru Tuhan ngomong, lihat ke belakangmu. Baru saya melihat ke belakang. Kalau nggak Tuhan ngomong lihat, saya nggak mau lihat karena saya fokus. Makanya kalau saya di gereja, kalau di dalam gereja itu jarang Bapak Ibu saya berbahasa roh. Saya lebih baik di rumah, di kamar, karena kalau berbahasa roh itu sudah fokus Bapak Ibu. Pikiran saya, roh saya itu udah fokus sama Tuhan. Jadi kalau di gereja fokus, ada yang mengganggu kan nggak konsentrasi Bapak Ibu. Jadi saat Tuhan mengatakan bahwa lihat ke belakang, saya melihat, wah anjing Bapak Ibu, seram kali anjingnya Bapak Ibu. Saya langsung panik karena teman saya ada di situ juga. Karena teman saya ini nggak pergi pula ke atas permainan itu Bapak Ibu. Karena dia saking paniknya sama saya, dia berusaha manggil saya, makanya dia nggak lari ke atas ini. Jadi saya panik, kenapa? Jadi saya marah karena teman saya kenapa nggak pergi ke atas gitu dulu, menyelamatkan dirinya gitu. Jadi karena saya ini karena namanya panik ya. Dan mulai kecil saya itu suka sama anjing, jadi tahulah cara mengatasi anjing ini dengan pikiran saya. Itu pikiran saya lagi, supaya teman saya ini pergi, saya pun pergi. Saya mencoba untuk menjinakkan dia Bapak Ibu ya, supaya saya bisa lari ke sana. Aduh seram kali Bapak Ibu, seramnya minta ampun ya. Jadi saya bisa lari ke Bapak Ibu, ke tempat permainan itu ya, silakan. Jadi anjing ini sebelah sana kami pergi, dia ngikut sebelah sini, mas melompat gitu Bapak Ibu. Kalau teman saya ini udah ketakutan sama sekali, udah ketakutan, nangis dia. Udah gimana nih Kak? Jadi saya ngomonglah sama teman saya ini, saya akan menjinakkan ini, kamu nggak usah khawatir, kamu langsung pergi aja. Jadi nanti kita jumpa di ATM sana, karena dari ATM ke taman itu 100 meter Bapak Ibu. Kamu nggak usah kemana-mana dan jangan kemana-mana sebelum saya datang, karena kalau saya belum datang berarti saya masih di sini gitu. Jadi karena saya situ panik Bapak Ibu, saya ingat Tuhan, di hadapanmu tidak ada yang mustahil. Saya bisa melawan anjing ini. Anjing ini galak sekali Bapak Ibu. Wow, gitu. Baru saya alihkan perhatiannya supaya teman saya ini pergi Bapak Ibu. Jadi saya tinggal sendiri. Jadi saya sambil menyanyikan lagu Bapak Ibu, sambil melayangkan tangan saya gini.
baru saya menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu, yaitu ada kuasa dalam namanya, nama Yesus yang ajaib. Sambil saya ayunkan kepada anjing itu Bapak Ibu, saya pusat kepada anjing itu, ada kuasa dalam namanya, nama Yesus saja. Ada kuasa dalam namanya, nama Yesus saja. Saya mainkan terus Bapak Ibu dengan lagu pujian itu. Anjing itu tidur nyenyak Bapak Ibu. Anjing itu tidur nyenyak. Saya bisa lepas Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya selamat Bapak Ibu. Makanya dari situ saya nelpon mama saya, Mak, kata Tuhan. Waktu saya nelpon mama saya, kata Tuhan, semakin mama saya marah lagi sama saya. Lala kau Tuhan, lala. Sikit-sikit Tuhan. Betulnya ini, Bapak ini, kamu nggak usah main-main. Bapak muda sekarang. Ya Tuhan, saya ngomong, Tuhan gimana ini Tuhan? Aduh. Gitu ya namanya, saya nggak itu kan, karena mama saya kurang percaya. Saya mendoakan mama saya supaya rohnya menerima firman Tuhan, ya kan. Jadi saya mendoakan, saya arahkan tangan saya, Tuhan berikan roh mama saya pengertian untuk menerima firman, karena rohmu lah yang bisa mengubah roh mama saya untuk menerima firman. Waktu saya mendoa kali itu baru mama saya, ya udahlah, saya nurut sama mama. Jadi mama saya berbuat itu nggak jadi diamputasi Bapak Ibu, dan puji Tuhan bapak saya ini sembuh Bapak Ibu. Ya. Dan daging yang busuk Tuhan ganti Bapak Ibu, tidak ada bekasnya Bapak Ibu. Daging yang busuk bisa Tuhan ubahkan menjadi yang baru. Itu adalah mukjizat yang luar biasa Bapak Ibu. Itu tidak ada sampai 1 bulan Bapak Ibu, bapak saya sembuh Bapak Ibu. Itu karena kuasa Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, apapun media yang dikasih Tuhan, saudara jangan fokus kepada medianya, tetapi percayalah setiap media Tuhan pakai, Tuhan pergunakan supaya saudara mempercayai bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup Bapak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Pak Muriali bisa Tuhan pakai, Pak Mangapul Sagala Tuhan bisa pakai, semuanya bisa Tuhan pakai. Anak-anak kecil Tuhan bisa pakai, anak orang dewasa Tuhan bisa pakai. So everything all people can take. Bisa Bapak Ibu. Hanya sekarang hati kita berikan enggak, mau enggak, nurut enggak, itu saja kuncinya Bapak Ibu. Soal minyak urapan seperti kata pendeta melapor, ngapain sih saudara memakai minyak nyonyong, minyak jelantah, minyak yang dijualnya di Indomaret, bisa saudara mempergunakan, saudara itu sesat. Pendeta melapor mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Kalian itu sesat. Masa segampangnya memberikan minyak urapan seperti itu? Kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama, minyak urapan itu tidak sembarangan. Minyak urapan memang betul Bapak Ibu, tidak sembarangan kalau di Perjanjian Lama tentang minyak urapan, membuat minyak urapan langsung gini Bapak Ibu, gitu langsung. Tetapi kita ini bukan hidup di Perjanjian Lama Bapak Ibu. Kita bukan hidup di Perjanjian Lama, tetapi kita hidup di Perjanjian Baru. Everything oke semuanya Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih minyak jelantah jadi penyembuh dengan media,
saudara bisa menuntut? Saudara bisa menuntut Tuhan? Kalau air putih Tuhan suruh alatnya, gimana Yesus melakukan tanah Bapak Ibu untuk menyembuhkan orang muda, tanah, air liur, air. Sesembuh. Tuhan pakai media banyak Bapak Ibu. Jadi saudara jangan fokus kepada medianya, tapi fokuslah bahwa Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyembuhkan saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita saling mendoakan Bapak Ibu, berdamai. Ya. Kalau saudara ingin membuktikan sesuatu sesat itu, berikan yang konkret Bapak Ibu, ya, supaya tidak terjadi atau berulang-ulang saudara membahasnya, ya kan. Nggak capek saudara membahas berulang-ulang tapi tidak memiliki video yang konkret, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, mintalah hikmat dari Tuhan. Doakanlah kalau saudara melihat dia tersesat, ya. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.